Halo guys, jadi ada yang nanya kepada saya kayak gini. Pak Gede, menurut pengalaman Pak Gede, berapa lama sih kita harus jualan supaya bisnis kita barangnya laku? Jadi, berapa lama dari start bisnis sampai kemudian barangnya laku, itu perlu waktu berapa lama biasanya? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik banget. Karena gini, kalau dari pengalaman saya bahkan sekarang bisa belum mulai jualan aja udah laku. Jadi jualannya belum mulai, bisnisnya belum mulai, tapi barangnya udah laku. Nah, jadi kamu pilih mana? Apakah mau pilih start bisnis dulu, bangun tim dulu, kemudian berusaha jualan, baru nanti laku entah kapan, atau yang kedua, barangnya laku dulu, baru kemudian bisnisnya kita bangun. Kalau kamu mau pilih cara yang kedua, yang mana barangnya laku dulu, sebenarnya ini adalah tentang mindset. Sebenarnya ini adalah tentang mindset. Jadi kalau kamu baru pebisnis pemula, itu biasanya mindsetnya adalah oke, saya harus punya barang, saya harus punya produk, kemudian produknya saya jual. Dan ya itu adalah satu mindset yang wajar dan memang banyak yang seperti itu, makanya nggak heran banyak akhirnya para pengusaha pemula, UMKM, entrepreneur yang masih awal di bisnis yang pertama, akhirnya stuck, bingung nggak ngerti mau ngapain. Kenapa? Karena mulainya dari produk. Padahal kalau kita mau menjual, itu ada usaha yang namanya marketing. Dari dasar katanya aja, marketing, artinya pemasaran, pasar. Jadi sekarang gini, banyak orang mau melakukan pemasaran, marketing, tapi fokusnya di produk. Jadi kan ini namanya producing gitu kan. Padahal sebenarnya yang kita harus lakukan adalah kita harus tahu dulu marketnya siapa. Selalu mulai dari market. Nah, bagaimana caranya kok saya bisa barangnya belum ada, belum mulai jualan, bahkan itu udah ada omset. Dalam arti udah ada penjualan bahkan barangnya belum ada. Gimana caranya? Kita mulai dari marketnya dulu. Kita lihat kebutuhannya apa. Jadi simpelnya gini, saya punya seorang klien yang dia menanyakan kepada saya, Pak Gede, bisa nggak Pak Gede menyediakan produk A, B, C, D, E? Lalu saya bilang, oh ya saya bisa, nggak ada masalah. Saya bisa kasih Anda produk tersebut. Nah, lalu kemudian dia bilang sama saya, ya udah Pak Gede, nanti kalau misalnya barangnya udah ada, saya bayar sekian. Oke, saya tinggal cari produsennya. Saya tinggal cari produsen yang memiliki barang tersebut atau bisa memenuhi permintaan tersebut di harga di bawah dari yang diminta. Lalu kemudian kita sign agreement dan segala macamnya, jadi udah ada dalam tanda petik ya semacam pre-order, baru kemudian saya cari barangnya, selesai, sesimpel itu. Lah, itu sama kayak makelar dong. Lah pertanyaan saya sekarang, bisnis mana yang nggak makelar? As simple as that. Semua bisnis itu to some extent itu ada proses makelarnya, ada proses brokeringnya, ada proses perantaranya. Seperti itu. Misalnya contohnya aja misalnya. Kita bicara bisnis properti deh. Properti. Ada nggak proses apa namanya pemaklaran di sana? Oh ya, sangat ada sekali, sangat ada sekali. Lalu kemudian misalnya kita jualan skincare, ada nggak proses pemaklaran di sana? Oh ya, sangat ada sekali. Misalnya Anda mau bikin, misalnya namanya Tono ya, Tono Skincare. Misalnya Tono Skincare ini si orang namanya Tono, dia mau bikin Tono Skincare. Apa yang dia lakukan? Dia cari pabrik untuk produksi, kemudian dia jual. Gimana kalau dibalik? Gimana kalau dibalik? Si Tono punya teman namanya Budi dan Susi. Budi dan Susi bilang ke Tono, Tono, kita perlu produk skincare nih yang speknya seperti ini karena kita udah nggak bagus banget pakai produk skincare yang ada. Tono bilang akhirnya, oke, saya cariin. Tono cari pabrik, minta dibuatin, lalu kemudian barangnya dijual ke Susi dan Budi. Maklar nggak namanya? To some extent, semua bisnis pasti ada proses maklarnya. Nah, tinggal bagaimana, apakah kita mau memproduksi barangnya sendiri atau kita ambil barang orang. Kan seperti itu aja. Misalnya ada yang minta ke saya, Gede, tolong dong cariin rumah dengan spek misalnya luas 1000 meter persegi, yang ada kolam renangnya, ada lapangan tenisnya, ada lapangan basketnya misalnya, rumahnya 3 lantai, garasinya muat 5 mobil, misalnya seperti itu. Saya tinggal cari aja, ada nggak rumah yang seperti itu? Kalau ada, ya udah, saya perantarakan. Kalau misalnya nggak ada, gimana? Ya udah, cari lahannya, kita bangun sendiri aja. Toh pembelinya udah ada. Exactly the same. Exactly the same. Jadi kamu bisa pilih, kamu mau bikin produknya dulu atau mau cari demand-nya dulu baru penuhi demand-nya. Kalau saya lebih suka cari demand-nya dulu.
Gimana caranya saya bisa launching bisnis di launching pertama, kliennya udah puluhan? Kok bisa? Bisa, kenapa? Karena saya tahu demand-nya ada. Ketika demand-nya ada, saya tinggal perkenalkan aja, saya punya barang ini yang Anda butuhkan, selesai. Selesai. Ketika saya menjual produk solar panel saya, apa yang saya lakukan? Saya bikin seminar, saya kumpulkan para owner hotel di Bali, yang mana Bali pada waktu itu lagi tengah-tengah pandemi, lagi ancur-ancuran banget, dan mereka perlu satu yang namanya penghematan. Mereka perlu penghematan. Saya presentasi kepada mereka dan saya bilang, saya punya solar panel di mana sistemnya adalah zero investment. Anda nggak perlu keluar uang untuk pengadaan alatnya, untuk pengadaan modulnya, solar panelnya gratis, lalu kemudian pemasangannya gratis, maintenance-nya gimana? Gratis. Semuanya gratis. Untung dari mana? Untungnya adalah dari listrik yang dihasilkan dan itu tarifnya di bawah PLN sehingga pasti terjadi penghematan. Ini yang saya sampaikan. Ini contoh kasus real nyata. Jadi saya sampaikan seperti itu dan saya katakan, sekarang hotel Anda kalau tidak pakai solar panel kami nggak masalah. Anda pengeluaran minim-minim untuk listrik aja, karena kan yang namanya kulkas, cold storage, chiller itu kan pasti nyala terus 24 jam. Kolam renang pasti nyala pompanya. Lalu dan segala macamnya itu pengeluaran pasti besar sekali. Nah, sekarang bayangkan tanpa ada investasi, lalu kemudian para pemilik hotel itu bisa mendapatkan satu yang namanya penghematan. Penghematan dari cost-nya. Ketika tamu nggak ada, cost tetap berjalan, lalu kemudian penghematan terjadi. Apa yang terjadi? Semua orang langsung rebutan. Kayak oke, saya mau. Gampang sekali jualannya. Artinya bisnisnya baru jadi, usaha marketing pertama langsung banyak sekali kliennya. Kenapa? Karena demand-nya ada. So please fokus di demand-nya dulu. Kalau kita mulai dari produknya dulu baru cari demand-nya, pasti pusing. Tapi kalau demand-nya udah ada, baru kemudian kita supply dengan produk sesuai yang diminta, maka kemungkinan besar mereka akan membeli. Sesimpel itu. So, kalau kamu mau supaya bisnismu jalan dan cepat barangnya laku, please fokus di marketnya. Kalau kamu mau sebelum bisnisnya ada, barangnya udah laku, cari demand-nya dulu, baru cari barangnya, baru create bisnisnya. Karena bisnis pada hakikatnya adalah sebuah sistem untuk mengotomatisasi supaya transaksi terus berjalan. Seperti itu. Itulah yang namanya bisnis. Jadi jangan mulai dari bisnisnya dulu, tapi dari demand-nya dulu, adakan barangnya, terjadi transaksi, baru create bisnis di sana. Oke, mungkin itu mau saya share dalam video kali ini. Jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.